bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sabat dengan judul besarnya Kitab Matius. Pada saat ini kita akan membahas bagaimana Kitab Matius membuka akan pemikiran kita sehingga kita boleh mempelajari akan buku Matius ini dan kita dapat menghidupkan itu di dalam kehidupan masing-masing kita. Bagaimana kita dapat mempunyai roh kerendahan hati untuk mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Untuk itu pada saat ini kami mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara untuk sama-sama berkumpul sehingga kita boleh mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini dan boleh ambil Alkitabnya sehingga ayat-ayat yang akan kita bacakan pemirsa juga dapat membuka dan dapat membacakannya. Kita akan masuk ke judul kecilnya yaitu pencobaan, ya, tentang pencobaan. Bacalah Matius 4 ayat 1 sampai 12 ya. Kita akan membaca Matius 4 ayat 1 sampai 12. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Tuhan. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhanmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya segala kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Tuhan. Ayat ke-12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap dan menyingkirlah ia ke Galilea. Di sini cerita ini sudah kita sering dengarkan ya, dan di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dalam pribadi kita masing-masing. Apakah yang terjadi di sini dengan pencobaan-pencobaan ini? Mengapakah Yesus harus melalui hal ini? Apakah hubungan kisah ini dengan keselamatan? Bagaimanakah Yesus menghadapi pencobaan yang berat di bawah kondisi yang sulit seperti itu? Dan apakah yang hal itu katakan kepada kita mengenai menghadapi pencobaan? Jadi di Matius 4 ayat 1 ini dimulai dengan apa yang tampaknya seperti sebuah pemikiran yang aneh ya. Rohlah yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kita seharusnya berdoa supaya kita dibawa kepada pencobaan iblis, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Matius 6 ayat 13. Lalu mengapakah Roh Kudus menuntun Yesus demikian? Kuncinya terdapat dalam pasal sebelumnya ya, ketika Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis ya. Melihat keengganan Yohanes, Yesus berkata, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan." Matius 3 ayat 15. Untuk menggenapi seluruh kehendak Tuhan, yaitu melakukan apa yang diperlukan supaya menjadi teladan dan sempurna dan representatif yang sempurna bagi manusia. Yesus harus dibaptis meskipun dia tidak berdosa. Ya, jadi bagaimana Yesus memberikan contoh bagi setiap umat manusia yang berada di dunia ini. Walaupun dia tidak melakukan kesalahan, ya, dia tidak berdosa, ya, tetapi ya, cobaan itu tidak lepas daripada Yesus. Ya, disinilah ya, bagaimana kita bisa meneguhkan hati kita, mempunyai iman seperti Yesus, iman yang tidak pernah goyah, ya, iman yang selalu mengandalkan Bapaknya yang di surga. Ya, inilah yang Yesus ingin contohkan bagi kita, bahwa kita sebagai manusia yang fana, manusia yang berdosa, bisa melakukan itu kalau kita mau untuk dituntun
Ya, kalau kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Ya, sebenarnya Tuhan tidak memberikan pencobaan kepada kita, malah kita yang mengundang. Ya, tapi Tuhan memberikan ujian. Ujian untuk apa? Untuk memurnikan iman kita. Ya, memurnikan akan kehidupan kita karena manusia. Ya, dari awalnya kita adalah manusia kegelapan. Ya, oleh sebab itu Yesus ingin supaya kita boleh ya menjadi terang. Walaupun kecil terang itu, biarlah kita lakukan itu dengan setia, tanggung jawab, dengan sepenuh tanggung jawab kita, maka Yesus akan melihat itu. Ya, inilah yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, bagaimana Yesus harus melalui semuanya itu. Ya, karena dia ingin memberikan contoh bagi masing-masing kita. Ya, dia ingin menghancurkan akan sifat kesombongan, dia ingin menghancurkan akan sifat mementingkan diri kita sendiri, dia ingin menghancurkan akan hal-hal yang membuat manusia nyaman, dia ingin menghancurkan akan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia sendiri. Ya, kembali lagi kita mempelajari firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang berada di Alkitab, di Roh Nubuat, itu akan menguatkan iman kita. Ya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus mempraktekkan apa yang Yesus sudah praktekkan, apa yang Yesus sudah contohkan bagi masing-masing kita. Di sini dikatakan bahwa dalam pencobaan di padang gurun, Yesus harus melewati situasi yang sama seperti Adam. Ya. Ia membutuhkan kemenangan melawan pencobaan yang kita semua dari Adam dan seterusnya telah gagal peroleh. Sehingga dengan demikian Kristus harus menebus kegagalan Adam. Kita bisa baca dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 110. Hanya Dia yang menang di bawah kondisi yang berbeda dengan apa yang Adam telah hadapi. Dengan kemenangan ini Yesus menunjukkan bahwa kita tidak pernah memiliki alasan untuk berdosa, bahwa tidak ada pembenaran untuk itu, dan bahwa ketika dicobai kita tidak harus jatuh, tetapi dengan iman dan penyerahan diri kita dapat menang. Seperti yang telah dikatakan, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Tuhan dan ia akan mendekat kepadamu. Ini terdapat dalam Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Ya, kalau kita melihat pada pelajaran ini, sama seperti Adam pada waktu dia berada di Taman Eden. Dia dicobai oleh karena seleranya, sehingga dia dapat dikalahkan. Tetapi Yesus datang pada saat di padang gurun. Kalau kita membaca di Kerinduan Segala Zaman jilid yang kelima, Alfa dan Omega jilid yang kelima, itu Kerinduan Segala Zaman. Di sini kita membaca tentang pencobaan itu. Kalau Yesus berada di padang gurun, karena dia mau merenungkan akan setiap pekerjaan yang akan dihadapi. Tapi setan mengetahui hal itu sehingga dia datang ke tempat itu pada saat Yesus sudah sangat lapar. Di sini setan ingin untuk menjerat akan Yesus, untuk menggagalkan akan rencana penebusan itu. Tetapi ingat, Yesus dapat mengalahkannya. Oleh karena dia tidak bertumpu pada kekuatannya sendiri, tapi dia bertumpu pada kekuatan yang mengutus dia, yaitu Bapaknya sendiri. Kalau kita melihat di buku Kerinduan Segala Zaman dikatakan bahwa bagi Kristus seperti juga dua sejoli suci yang di Taman Eden. Dahulu selera adalah dasar pencobaan yang besar. Justru di mana kebiasaan itu telah mulai, disitulah pekerjaan penebusan kita mesti harus dimulai. Sebagaimana Adam jatuh oleh karena pemanjaan selera, demikian juga oleh penyangkalan selera Kristus mesti menang. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah ia. Kalau kita melihat akan cerita yang tadi baru kita baca bahwa dia sangat lapar, tetapi dia tidak mau memanjakan akan seleranya. Tidak harus ada alasan bagi kita untuk dapat berbuat dosa. Kalau dikatakan bahwa di sini
kita tidak harus mengambil alasan untuk perbuatan dosa kita, tetapi kita harus menyerahkan semuanya dengan iman dan penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Maka kita akan disanggupkan untuk menjadi bagian daripada anak-anak yang menang. Di sini dikatakan bahwa Ia telah datang untuk menanggung ujian seperti yang harus kita tanggung, meninggalkan bagi kita satu teladan iman dan penyerahan diri, baik di sini maupun pada waktu-waktu selanjutnya. Dalam hidupnya di dunia ini tidak pernah Ia mengadakan suatu mujizat demi kepentingannya sendiri. Segala perbuatannya yang ajaib adalah untuk kebaikan orang lain. Walaupun Yesus mengenal setan sejak mula, ia tidak terhasut untuk memasuki satu pertentangan dengan dia, karena dikuatkan dengan ingatan akan suara yang dari surga. Ia bersandar pada kasih akan Bapaknya. Dia tidak mau berperang mulut dengan pencobaan. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwa Yesus sangat rendah hati saat dia melewati akan setiap tantangan dalam kehidupan pada saat di dunia ini. Dikatakan bahwa dia mengandalkan akan Bapaknya, sehingga dia dapat memberikan kita teladan bahwa kita pun sanggup melewati setiap situasi dalam kehidupan kita, karena Yesus sudah memberikan contoh bahwa dia sanggup melalui penyerahan dan iman yang sungguh-sungguh kepada Bapaknya. Dan di sini dikatakan jangan kita berperang mulut dengan setiap pencobaan, karena saat kita berperang mulut kita akan dicobai lebih jauh lagi, sehingga kita akan meragukan akan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga dikatakan di buku Roh Nubuat Kehidupan Segala Zaman dikatakan bahwa kita harus menyerahkan setiap kehidupan atau kelemahan kita ke dalam tangan Tuhan. Setan selalu ada dekat untuk menggoda dan menyusahkan kita. Ia menyerang segi tabiat kita yang lemah. Ia berusaha hendak menggoncang keyakinan kita kepada Bapa dan membiarkan keadaan semacam itu terjadi. Kita tergoda untuk tidak percaya kepada Tuhan dan meragukan akan kasih Tuhan. Sering penggodaan itu datang kepada kita sebagaimana ia datang kepada Kristus, menunjukkan di hadapan kita segala kelemahan dan cacat kita. Ia hendak menawarkan hati kita serta menghancurkan pegangan kita kepada Tuhan, sehingga kita akan dibawa kepada hasutannya. Ingat bahwa kita manusia saat ini kita hidup dalam kehidupan dunia yang sangat berdosa. Tapi bila mana kita mau berpegang teguh kepada kehidupan Yesus, berpegang teguh kepada kebenaran Yesus, kebenaran Kristus, maka kita akan sanggup melewati setiap situasi. Seringkali kita mengandalkan akan kekuatan kita sendiri. Setelah kita sudah tidak mempunyai jalan keluar lagi, baru kita mengundang akan Yesus. Tapi pelajaran daripada Yesus pada saat ini mengajak kita agar kita jangan bersandar sedetik pun pada kekuatan kita, tapi kita harus bersandar kepada Bapa. Dan harus kita menyerahkan setiap hawa nafsu kita, setiap selera kita ke dalam tangan Tuhan. Karena itu adalah serangan setan sekarang di zaman akhir ini. Mungkin kita merasa bahwa itu adalah makanan yang sehat buat diri saya, atau itulah karena saya sudah bekerja, saya harus menyenangkan akan diri saya. Seringkali kita mengambil alasan-alasan untuk membenarkan akan perbuatan kita. Tapi ingat, jahat setan saat ini melalui hawa nafsu kita, melalui selera kita akan menghasut kita jauh daripada Tuhan. Tapi ingat, jangan mengambil alasan untuk berbuat dosa, melawan akan kehendak Tuhan. Ya, jadi sangat penting sekali ya untuk menahan selera kita. Karena itu adalah hal yang pertama yang menjatuhkan manusia. Ya, ingat hal yang pertama ya. Hal yang sangat kecil mengenai makanan. Ya, untuk itu kita harus berhati-hati di dalam kehidupan kita. Ya, makanya Tuhan mengatakan datanglah kepadaku ya setiap hari.
ya, sehingga kita boleh ya melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan penuh penyesalan, dengan ketidaklayakan kita, ya, sehingga Tuhan dapat menggunakan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Bila mana kita ingin menjadi pelaku firman-Nya, ya, pada saat kita melakukan itu, ya, orang lain melihat itu dan mereka akan memuliakan Bapa yang di surga. Bukan memuliakan diri kita, tetapi Tuhanlah yang dimuliakan. Disitulah ya, akan nyata bahwa suatu hal yang luar biasa, yang sangat indah akan menaungi kita. Ya, damai surga itu akan menjadi bagian kita. Ya, bagaimana kita mempunyai persatuan roh pada saat ini di keluarga kita, di jemaat kita, dimanapun kita berada. Ya, baiklah kita saling bergandengan tangan satu dengan yang lain. Jangan kita tercerai-berai, jangan kita saling berbentrokan. Ya, karena hal itu datangnya dari si iblis. Ya, baiklah kita sadar. Kita bangun, kita doakan itu, Tuhan, bantu saya supaya saya mempunyai roh dan hati, ya, supaya saya bisa menjadi orang pembawa damai bagi saudara-saudara saya, sehingga kami hidup di dunia ini untuk menjalankan misi Tuhan, misi yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita, ya, sehingga kita boleh layak, ya, untuk menjadi tentara-tentara Kristus di akhir zaman ini. Ya, masih ada tambahan? Di sini dikatakan bahwa pelajaran yang terpenting dari semua pelajaran atas pencobaan besar itu, yang pertama yang Tuhan kita hadapi, ya, tidak ada yang lebih penting dari yang menyangkut pengendalian selera dan hawa nafsu. Oleh sebab itu kita harus menundukkan segala selera dan hawa nafsu kita kepada kehendak Tuhan. Dan dikatakan lagi bahwa di sini dikatakan bahwa kemanusiaan Kristus dipersatukan dengan keilahiannya. Ia layak untuk pergumulan itu oleh tinggal dalam roh itu. Roh Kudus itu tinggal dalam hatinya. Dan ia datang untuk membuat kita mengambil bagian dari sifat-sifat ilahi. Dan dikatakan bahwa dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, kita harus hidupkan. Apabila kita diserang pencobaan, kita harus memandang kepada keadaan di mana kita mempunyai kelemahan, tapi kita dapat mendapatkan kuasa firman itu dengan segala kekuatan, kesanggupan dari Roh Kudus akan menjadi bagian daripada kita. Kalau kita mau meminta, Dia akan menolong kita. Jadi Tuhan kita tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan kita, sehingga Dia dapat menolong kita saat kita dalam pencobaan dan kita berseru kepadanya. Dia tidak akan membiarkan kita untuk terus terjerumus dalam cobaan itu, tapi Dia akan segera melaksanakan tugasnya, yaitu menolong kita, membawa kita keluar dari pencobaan itu. Asalkan kita mau mempunyai iman seperti Yesus, di mana iman yang tidak mengandalkan akan dirinya sendiri, tetapi dia mengandalkan akan Bapa yang mengutus Dia. Kita pun harus memiliki iman. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita mengandalkan akan Yesus, karena Dia telah mengutus kita saat ini, di hidup di dunia ini, di akhir zaman ini, untuk menjadi alat-alatnya. Apakah kita akan menjadi alat-alatnya yang setia sampai pada akhirnya? Itu adalah renungan bagi masing-masing kita. Biarlah kita dapat merenungkan itu untuk mengambil komitmen kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya pemirsa, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita. Biarlah kita ambil komitmen kita untuk tetap mempertahankan iman kita, ya, iman seperti Yesus. Dan biarlah di akhir zaman ini kita boleh menjadi pelaku firman. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.